Ya teman-teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan merakit PC lagi, dan juga PC yang sudah ada di sini yang bertemakan PC game saat ini di tahun 2022, yang dimana standarnya saya menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 yang ada di sini. Untuk PC gaming dan juga live streaming tipis-tipis masih bisa lah. Kalau ingin pure gaming silahkan cari ke RX 6500 XT karena performanya lebih tinggi dan juga harganya lebih murah. Tapi kalau sama editing juga maupun live streaming tipis-tipis, silahkan memakai ini aja, GTX 1650, meskipun harganya agak tinggi sedikit, cuma terpaut 200.000 lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan penampakan PC-nya udah ada di sini, ya bertemakan hitam dan juga ada RGB-nya lah, serta RGB-nya yang ada di sini bisa diatur dari segi warnanya menggunakan remote yang saya pakai di sini, nih ya, seperti itu. Dan di sini satu rakit PC dengan harga 9.140.000. Apakah rekomen atau tidak di harganya? Di 9 jutaan lah. Biasanya di 8 juta lebih sedikit, tapi kalau yang ini di 9 juta karena ada beberapa yang agak over, seperti contoh dari segi casingnya dan juga ada ini fan RGB yang memakai remote yang ada di sini. Sebelum saya jelaskan apa saja part-part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Untuk pengujian nanti saya tes di gaming dan juga editing supaya lebih komplit. Yang pertama, di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F dengan harga 1.600.000. Ini terbilang rekomen untuk saat ini. Sebelum Gen 13 yang serinya Core i3 datang, untuk Gen 12 udah lebih dari cukup karena mobonya itu juga sama lah. Mobo Gen 12 maupun Gen 13 tinggal diupdate BIOS saja. Jadinya bisa upgrade ke Gen 13 untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan ini ASRock H610M HDV M.2 yang sudah support M.2 untuk yang ini. Ada yang support, ada yang belum. Kalau yang belum support dia itu cuma terpaut 100.000 kurang lebihnya. Kalau yang ini dia itu sudah support dengan harga 1,4 juta untuk mobilnya yang ada di sini. Paling murah dan juga rekomen lah. Meskipun ada yang lebih murah seperti contoh Biostar, Colorful dan juga yang lainnya. Tetapi dari kalangan yang terjangkau harganya ini lebih rekomen mereknya ASRock dan juga garansinya aman untuk yang ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini. Ini adalah RAM ADATA XPG Spectrix D50 yang berwarna putih dan juga ada RGB di bagian sini untuk penampakannya. Sangat menarik sekali sih untuk yang ini. Dengan harga 950.000 untuk sharingnya 2x8GB yang 3200 mAh kecepatannya untuk yang ini ya. Dan selanjutnya saya juga menggunakan VGA yang ada di sini, GTX 1650 GDDR6 mereknya Colorful. Dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai yang ini terus sih, mereknya Colorful, karena dia itu GDDR6. Kalau merek yang lain kebanyakan DDR5, seperti contoh MSI, meskipun ada DDR6 ya, tapi kebanyakan yang dijual DDR5. Maka dari itu saya tuh memilih yang ini aja, udah jelas aman lah, Colorful, garansinya WPG. Dengan harga 2,7 juta untuk yang ini. Lebih baik cari yang DDR6, jangan yang DDR5. Kalau kalian pure gaming, silahkan cari RX 6500 XT supaya lebih powerful lah performanya. Tapi kalau memang tipis-tipis untuk live streaming juga, silahkan memilih ini aja lah, GTX 1650. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah Deadpool AG400 RGB, ini juga rekomen sih. Dengan harga 250.000, sudah sangat sanggup sekali untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Maupun Core i5 dia itu masih sangat sanggup untuk yang ini, yang dimana ada RGB-nya juga di bagian FAT yang ada di sini, sangat menarik dan juga murah. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe Genuine yang ada di sini. Meskipun dia itu mereknya Genuine, tetapi pada saat saya cek dia itu mereknya Netak atau Netak lah. Seperti contoh flash disk yang saya pakai di sini, dia itu ada Netaknya, sama lah. Meskipun di sini boxnya dia itu genuine, agak aneh sih, dan juga garansinya 3 tahun genuine. Ini yang 256GB dengan harga 310.000 untuk yang ini SSD-nya. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500GB yang ada di dalam sini tidak kelihatan. Dia itu harddisknya second dengan harga 180.000 untuk yang itu, mereknya Seagate. Dari dulu sampai sekarang saya memakai itu terus sih, jadinya ya wajar lah untuk itu. Selanjutnya saya menggunakan power supply. Power supply yang ada di sini ini adalah FSP HV Pro 550W yang udah 80 plus bronze, udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650. Paling nggak sampai 300 watt sih untuk full loadnya maupun main game. Tinggal anda lihat aja habis ini untuk pengujian dari segi dayanya, di maksimalnya lah kurang lebihnya seperti itu. Dengan harga 650.000 untuk power supply-nya ini. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, iGo Trackflash DLM21 yang dimana harganya cukup agak mahal, 600.000, belum ada free fan sama sekali, tapi dari segi kualitasnya memang bagus untuk yang ini. Dan juga ini serinya MATX bukan yang ATX seperti contoh yang ada di sini untuk penampakannya. Aku juga pernah berulang kali memakai ini untuk rakitan di PC-PC sebelumnya lah, PC gaming.
Dan lalu yang terakhir saya menggunakan fan yang ada di sini, fan Infinity Spectrum, yang dimana di sini ada 2 box ya. Satu box terdiri dari 3 fan untuk yang ini. Harganya satu box 275.000. Udah dapat 3 fan dan juga satu remote seperti contoh yang ada di sini, dan juga controllernya juga lah yang ada di sini juga. Penampakannya seperti ini untuk contohnya. Dan di sini saya tuh membeli 2, yang dimana totalnya tersebut ada 6, di bagian depan ada 3, di bagian atas ada 2, di bagian belakang ada 1. Dan juga warna RGB-nya menarik lah, bisa dibilang seperti itu untuk yang ini, dan juga bisa diatur dari segi remote yang ada di sini. Contohnya berwarna hijau, berwarna biru, berwarna merah, dan juga RGB. Ini, kalau ingin hemat daya, silahkan Anda matikan aja RGB-nya, seperti contoh yang ada di sini ya, supaya lebih hemat daya sekitar 15 watt lah, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ingin dihidupkan, tinggal Anda hidupkan aja untuk yang ini. Dan juga bisa sinkron ke mode boot kalian untuk fan yang ada di sini. Jika mode boot kalian dia itu support 3 pin RGB. Kalau yang di sini dia itu tidak support, jadinya memakai remote aja untuk mengganti warna-warnanya. Kurang lebihnya seperti itu. Dengan harga 275.000 satunya, kalau 2 ya sekitar 550.000. Dan totalnya semua di sini sekitar 9.140.000. Apakah rekomend atau tidak di harganya untuk gaming? Dengan Anda lihat saja PC ini untuk reviewnya. Seperti itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview PC yang ada di sini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Genuine. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 23 detik, terbilang ya agak lama sedikit sih untuk yang ini. Biasanya kalau NVMe di 15 detik, tetapi kalau yang ini di 23 detik terbilang standar aja sih. Tapi ya nggak masalah, masih terbilang cepat. Dan juga terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan meskipun sama-sama menggunakan SSD Genuine yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk ngecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun harddisknya. Yang pertama SSD-nya dulu dia itu 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya 43 derajat terbilang agak panas kalau yang ini. Kalau di HD Sentinel ada warna kuningnya, jadi terbilang agak panas. Lebih baik menambahkan heatsink tambahan supaya lebih dingin NVMe-nya di bawah 40 derajat. Lanjut ke harddisknya, dia itu juga sama 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect, serta suhunya 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan harddisk second, bukan harddisk baru. Lanjut ke Crystal Diskmark untuk ngecek kecepatan dari segi Genuine NVMe-nya. Untuk yang ini membacanya mendapatkan 2373 dan juga menulisnya 1255. Dan jika kita bandingkan dari yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 1945 sampai per 1015. Dan kalau kita lihat dia itu melebihi semua dari segi membaca maupun menulisnya. Kalau membacanya melebihi hampir 400 dan juga menulisnya melebihi 200-an lah. Bisa dibilang ini bagus dari segi membaca maupun menulisnya. Lanjut ke HW Monitor untuk ngecek suhunya, yang dimana saya menggunakan Deepcool AG400 RGB untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimal yang mendapatkan 30 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 58 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, yaitu mendapatkan 30 derajat terbilang dingin kalau yang ini, dingin banget lah. Dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mendapatkan di bawah 60 derajat terbilang dingin juga untuk yang ini. Ini memang rekomend sih dari Deepcool AG400-nya. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 173 fps yang dimana saya menggunakan GTX 1650 GDDR6, bukan yang serinya DDR5. Dan juga CPU yang mendapatkan 1225 CPU untuk kalangan 4 core 8 thread tertinggi lah untuk yang ini. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan 120 fps. Di settingan rata kanan dia itu mentok mendapatkan masih di atas 100 fps.
Kalau di game GTA Roleplay, mungkin bisa lah mendapatkan di atas 60 FPS untuk yang ini. Karena agak berat sedikit jika dibandingkan dengan yang ada di benchmark GTA 5. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 81 FPS. Ini juga masih nyaman, masih di atas 60 FPS di settingan rata kanan untuk bermain Forza Horizon 4. Lanjut ke Need for Speed Heat. Untuk settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 50 FPS di rata kanan. Untuk yang ini emang agak berat ya. Daripada Forza Horizon 4, dia itu cuma mendapatkan 50 FPS. Tapi kalau ingin menyentuh di 60-an, silahkan ganti ke settingan normal maupun medium yang ada di tengah-tengah lah, supaya mendapatkan di 60-an FPS dan lebih nyaman untuk bermainnya di game ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di atas 100 FPS, di 122 FPS. Kalau yang ini sangat nyaman juga. Kalau misal di settingan ultra, dia itu mendapatkan di 70-an lah, tapi masih aman lah untuk bermain game PUBG Steam di settingan rata kanan. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 81 FPS. Ini juga masih nyaman di settingan high, masih di atas 60 FPS supaya lebih lancar lah. Kalau misal menggunakan monitor yang 75Hz, dia itu masih sangat sanggup sekali untuk yang ini. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 107 FPS. Untuk yang ini memang sangat jelas sekali, sangat lancar di atas 100 FPS jika menggunakan GTX 1650 yang GDDR6 di settingan rata kanan. Dan apalagi menggunakan Core i3 Gen 12 sangat kencang sekali untuk yang ini bermain game. Lanjut ke tes rendering di Adobe Premiere 2020. Kalau yang ini ada kesalahan teknis karena saya merendernya di 480p di 30 fps, harusnya di 1080p di 60 fps, jadi ya sudah terlanjur ya nggak masalah. Dan di sini saya merender video sumbernya tersebut 1080p dan juga 9 menit 30 detik, dan setelah saya ekspor dia itu mendapatkan 2 menit 9 detik untuk durasi render video. Lanjut ke pengujian dayanya. Untuk minimal yang mendapatkan 63 watt, terbilang masih irit lah kalau yang ini di angka 60 kecil lah, di bawah 65 watt, yang dimana emang wajar sih karena banyak RGB nya, jadi ya di atas 60 sedikit. Dan juga ini saya uji cuma diem aja di desktop, dia itu mentok paling bawah di 63 watt, dan juga maksimalnya mendapatkan 199 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mentok di paling tinggi 199 watt, terbilang masih aman lah, masih di bawah 200 watt, terbilang masih cukup bagus, serta cukup irit untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya, dengan harga 9 juta lebih sedikit, 9.190.000, rekomen atau tidak tergantung selera kalian, karena yang ini part-partnya tersebut yang agak mahal di bagian aksesorisnya aja, seperti contoh fan RGB pakai remote, casingnya, serta beberapa part yang lainnya. Kalau ingin di price yang paling murah juga bisa sih, Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 di sekitar 7-8 juta, tapi tergantung part-part yang kalian pakai ya. Ada yang biasa, ada yang rekomen. Dan tetapi kalau yang ini lebih ke estetikanya, jadi agak mahal ke 9 juta lebih sedikit. Tapi intinya tergantung selera kalian. Kalau ingin tampilan lebih bagus ya menambah budget sedikit, kalau ingin yang biasa aja bisa di bawah harganya ini. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika ada kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.